Chapter 1095 Manga on Epic akhirnya menghadirkan jawaban dari teka-teki asal-usul ras Kuma. Dalam chapter tersebut nampak bagaimana Bonnie nyatanya tidak mampu melukai Gorosei Saturn. Meskipun dia sudah menusuknya dengan pedang, Bonnie kemudian dipegang oleh Gorosei Saturn dan meremas tubuhnya. Dia pun mengatakan jika Gorosei Saturn sudah menghabisi ayahnya. Di tengah-tengah peristiwa tersebut momen kilas balik pun terjadi. Kita kemudian dibawa ke 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Dalam momen kilas balik itu, terungkap jika Kuma merupakan bagian dari sebuah ras yang disebut sebagai ras Buccaneer. Ras ini disebut sebagai kelompok orang yang pernah melakukan dosa atau kesalahan besar berupa kejahatan di masa lalunya. Yang menarik adalah para ras Buccaneer dianggap memiliki darah atau DNA dari suku raksasa dalam tubuh mereka. Inilah yang kemudian membuat mereka berbeda dan sangat kuat. Kuma sendiri sebenarnya lahir di keluarga yang normal, di mana ibunya adalah manusia biasa, namun ayahnya merupakan bagian dari ras Buccaneer. Informasi mengenai Kuma tersebut sampai ke telinga agen World Government. Akibat dari hal tersebut, kedua orang tua Kuma pun kemudian dijadikan budak oleh kaum naga langit. Setelah kematian dari sang ibu, Kuma dan ayahnya kemudian dipenjara. Orang-orang yang menjadi bagian dari ras Buccaneer sepertinya memang menjadi incaran dari pihak World Government mengingat kekuatan dahsyat yang mereka miliki berkat DNA suku raksasa. Namun, belum ada informasi apakah ras Buccaneer ini merupakan salah satu dari 3 ras langka di dunia One Piece. Selain itu, belum ada informasi juga mengenai kejahatan apa yang kemudian membuat orang-orang tertentu dianggap sebagai bagian dari ras tersebut. Apakah kemudian masih ada sosok karakter lain yang menjadi bagian dari ras Buccaneer saat ini juga masih jadi pertanyaan besar. Satu hal yang juga menarik dari ras Buccaneer ini adalah bagaimana mereka terkoneksi dengan Nika. Apa maksudnya? Para ras Buccaneer menganggap Nika adalah sosok dewa penolong mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Woshu, yang mana menurutnya Nika dan cerita legenda sosoknya begitu terkenal di kalangan para budak, sehingga seringkali mereka berharap Nika akan menolong mereka. Dalam chapter 1095, diperlihatkan ketika Kuma dan sang ayah dipenjara dan jadi budak di Marygoise, ayah dari Kuma memberitahu tentang cerita legenda Nika yang sudah turun-temurun diketahui oleh keturunan ras Buccaneer. Ayah Kuma pun sempat mengajarkan suara dari drum kebebasan Nikai yang kemudian dia ajarkan juga kepada Jewelry Bonnie sebelum dia ditangkap dan dirubah menjadi pacifista. Koneksi antara ras Buccaneer dan Nika ini menarik, karena kita seolah kembali mempertanyakan tentang topi jerami raksasa yang ada di Marygoise. Apakah kemudian artinya spekulasi dari para fans jika Joy Boy atau Nika pada zaman dahulu adalah raksasa?